Bukan begini kan, yang pertama kita harus luruskan apakah Al-Quran itu hanya kepada orang yang Al-Quran terlahir sudah dalam Anda, agama Islam. Al-Quran Anda Sebentar sudah dulu. tolak. Al-Quran Anda sudah tolak. Nabi Muhammad Tidak. Anda tolak. Oke. Sekarang giliran Anda. Anda sama seperti Musa. Kitab Anda apa? Kalau Musa Sebentar kan kita Torah, kalau luruskan. Anda... Sebentar kita luruskan. Saya tidak pernah mengatakan menolak Al-Quran. Ini Ya perlu. sudah, enggak usah. Kan Nabi Muhammad bukan seorang rasul. Uh, Berarti Al-Quran juga bukanlah kitab suci. Kan Anda tolak itu. Anda tidak beriman kepada Quran saya. Sekarang kalau demikian adanya, sekarang Anda buktikan kitab Anda sendiri apa. Kalau Musa kan Torah. Kalau Anda kitabnya apa? Begini, Al-Quran itu bukan milik saudara. Kenapa selalu lari ke Al-Quran? Kenapa selalu lari ke Al-Quran? Kan sudah gugur tadi. Sekarang giliran dulu. Anda. Giliran itu kau bukan makan milik. Kau makan teh sapi aja dulu, botak. Itu kumismu cocok itu. Cocok kumismu dengan teh sapi. Yang teh sapi masih panas tapi ya. Penyesat. Ada bisa menghujat Al-Quran. Bisa menghujat Nabi Muhammad. Giliran dia mengaku dirinya lah kemudian Nabi. Kenapa malu mengakui siapa yang selain Nabi Muhammad? Mau bilang Yesus, takut ketahuan. Ya kan? Takut ketahuan penyamarannya. Akhirnya bingung sendiri. Akhirnya dia mengaku, bisa jadi akulah yang sama seperti Musa. Oke, Anda menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, oke. Tapi mulutnya ada Al-Quran, ada Al-Quran, ada Al-Quran. Kan orang gila. Sudah dibilang Nabi Muhammad, oke. Anda tolak, berarti Anda harus menolak Al-Quran. Selesai. Sekarang siapa yang Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Mau bilang Yesus, ketahuan penyamaran. Terpaksa satu-satunya adalah dirinya. Ditanya siapa, kitabnya apa? Sebagaimana Nabi Musa, ini apa lagi nih? Anda tidak selalu cocok untuk penonton. Suka-suka kaulah, tok. Kalau perlu kau aja sendiri nonton, dosa yang lain. Maunya dia aja sendiri. Terlalu ketat TikTok ini sama aku, entahlah. Dendam kali dia sama aku si TikTok ini. Akhirnya dan ketahuan kan? Ketahuan. Kita udah bilang, oke, bukan Nabi Muhammad yang duduk sama seperti Nabi Musa, oke. Nah silakan kalau bukan Nabi Muhammad yang duduk sama seperti Musa, lalu siapa? Mau bilang Yesus, takut ketahuan penyamarannya. Akhirnya dia mengaku dirinya sendiri kan? Ditanya, apa nama kitabmu? Kalau Musa kan Torah, kalau kitabmu apa? Ya ini Al-Quran. Al-Quran kan sudah gugur Al-Quran tadi menurutmu. Kenapa kembali lagi ke situ? Artinya, memang kamu hanya ingin menjatuhkan Nabi Muhammadku. Hanya ingin menghujat Al-Quranku. Bukti bahwa kau itu misionaris. Oke? Tidak bisa kau tipu-tipu kami. Nah sekarang silakan saudara-saudara kami non-muslim naik ke atas, kita bahas tema Ulangan 18, nomor 18. Mana di sana dikatakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau, wahai Musa. Nah, siapakah nabi tersebut? Ketika dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Mereka di situ siapa? Siapa mereka itu? Bani Israel. Siapa saudara Bani Israel? Nah, itu jawabannya. Kalau mereka cermat, mereka akan sampai kepada poin kebenaran. Siapa saudara Bani Israel? Bani Edom. Oke. Bani Edom, siapa yang jadi nabi di sana yang sama seperti Musa? Siapa? Bom-bom. Suka-suka kaulah. Silakan teman-teman.
naik ke atas. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa? Apakah bom-bom? Apakah Yesus? Ada dua pilihan. Nabiku Nabi Muhammad enggak usah masuk ke situ. Kami enggak butuh harus ada di dalam kitab saudara Nabi kami, itu enggak perlu. Karena cukup bagi kami Al-Quran. Nah sekarang siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa ini? Ayo. Siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Ada nggak yang bisa menjawab nih? Silakan. Ada nggak yang bisa menjawab? Silakan teman-teman. Tema ringan kali nih. Masih berat juga. Alamak. Silakan, silakan. Di YouTube, terima kasih ya teman-teman semua. Ayo, 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 silakan naik lagi. Teman-teman Oten silakan.